Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 Proyek Praktikum Pengolahan Citra Digital. Kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Di sini proyek kami judulnya itu klasifikasi citra daun jagung untuk deteksi penyakit hawar, karat, dan daun sehat. Di sini anggota kami ada 4 orang, yaitu pertama ada Roman Ibrahima dengan NIM 024, lalu ada Izzat Nazifa dengan NIM 114, lalu ada saya sendiri yaitu Alifah Rizky Saputri dengan NIM 103, lalu ada Halid Al-Rizki dengan NIM 122. Latar belakang dari proyek kami itu jagung kan merupakan salah satu dari tanaman pangan utama yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan global. Tapi produktivitas dari daun jagung itu seringkali terhambat oleh serangan penyakit seperti ada hawar daun, karat daun, dan juga kondisi daun yang tidak sehat. Pencegahannya itu dengan deteksi dini dan klasifikasi penyakit daun jagung itu sangat penting itu untuk meminimalkan kerugian hasil panen serta memastikan keberlanjutan dari produksi jagung itu sendiri. Dengan memanfaatkan teknologi modern ini, kita telah membuka peluang untuk mendukung sektor pertanian melalui pendekatan berbasis analisis citra digital. Salah satu metode yang dapat kita gunakan yaitu Gray Level Concurrency Matrix atau GLCM yang berfungsi untuk mengekstraksi fitur tekstur citra daun jagung itu. Dengan memanfaatkan GLCM, pola-pola spesifik pada daun itu dapat dianalisis dan memungkinkan klasifikasi penyakit secara akurat dan efisien. Di sini program ini bertujuan untuk mendeteksi dan mengklasifikasi kondisi dan dari 3 kategori daun jagung, yaitu ada daun sehat, ada daun dengan penyakit hawar, lalu ada daun dengan penyakit karat. Program ini dapat membantu petani untuk mengidentifikasi penyakit tanaman daun jagungnya sejak dini. Proses klasifikasi ini dilakukan menggunakan metode pengolahan citra digital yaitu Gray Level Concurrency Matrix atau GLCM untuk analisis teksturnya. Prosesnya akan dimulai dengan mencari dataset yang sesuai, lalu kemudian diproses melalui tahap pre-processing. Setelah itu fitur dari tekstur diekstraksi menggunakan metode GLCM itu yang menghasilkan parameter seperti construct, correlation, energi, dan homogeneity untuk mendeteksi pola serta tekstur unik pada setiap kategori dari penyakit daun jagung itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dataset di mana kami memiliki 3 dataset, yaitu penyakit hawar, penyakit karat, dan daun yang sehat. Pada proyek ini, dataset yang kami ambil adalah citra daun jagung. Label yang diambil dari dataset tersebut adalah daun jagung yang sehat, daun jagung dengan penyakit hawar, dan penyakit karat, di mana masing-masing label berisi 100 gambar. Data ini atau sumber ini kami ambil dari situs kaggle.com. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan processing yang dilakukan pada proyek praktikum pengolahan citra digital tahun 2025. Di sini saya Roman Ibrahima Arsisa Pekareni dengan NIM F1D02310024. Langsung saja. Tahapan yang pertama dari size yang akan mengubah seluruh ukuran sampel baik label 1, 2, 3 keseluruhan menjadi 256 pixel. 256 dikali 256. Lalu kita lakukan tahapan grayscale yang akan mengubah citra menjadi abu-abu yang akan memudahkan untuk tahapan processing ini. Lalu ada equalisasi. Equalisasi ini bertujuan untuk mempertajam sisi-sisi gambar agar mudah dideteksi. Lalu ada sharpening. Sharpening juga mempertajam. Jadi kita lakukan 2 tahap, yaitu equalisasi dan sharpening, yang akan menurut kita menghasilkan proses yang lebih maksimal, yang memiliki akurasi yang lebih tinggi. Lalu ada threshold juga, sama seperti sebelumnya juga akan meningkatkan ketajaman dari citra. Lalu ada erosi, serta ada closing yang mana akan
menutup celah-celah kecil yang ada pada citra agar agar data dari citra lebih mudah dideteksi. Lalu ada analisis before pre-processing. Di sini ada 3 model klasifikasi yang diuji. Klasifikasi ini kita lakukan tanpa melakukan tahap pre-processing. Jadi tidak ada pre-processing di dalam hasil dari model ini. Dapat dilihat pada gambar bahwa akurasi yang dihasilkan adalah cukup tinggi, yaitu Random Forest menghasilkan 80,6%, SVM 83,8%, dan juga KNN 80,6%. 3 model ini cukup tinggi dengan SVM sebagai model dengan akurasi tertinggi. Baik, mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah after pre-processing atau setelah dilakukan pre-processing. Dapat dilihat bahwa terdapat tiga buah metode yang dilakukan di after pre-processing ini, yaitu metode random forest, SVM, dan KNN. Masing-masing memiliki hasil yang berbeda-beda. Hasil yang didapat memiliki nilai yang cukup tinggi dari before pre-pro. Dengan model random forest memperoleh akurasi tertinggi yaitu 85,4%, SVM memperoleh akurasi sebesar 82,2%, sementara KNN mencatatkan akurasi terendah yaitu 79,0%. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari proyek pengolahan citra digital yang kami lakukan yaitu pengujian awal yang dilakukan tanpa pre-processing untuk mendapatkan baseline performa model terhadap citra daun jagung mentah yang masih mengandung noise, pencahayaan tidak merata, dan informasi latar belakang. Hasilnya, SVM mencatat akurasi tertinggi sebesar 83,8%, sementara Random Forest dan KNN memperoleh akurasi 80,6%. Setelah dilakukan pre-processing merupakan grayscale resize, histogram accumulation, sharpening, akurasi random forest itu akan meningkat menjadi 85,4% karena model ini tuh mampu memanfaatkan fitur yang lebih bersih dan tajam. Sedangkan akurasi dari SVM sedikit lebih menurun menjadi 82,2%. Kemungkinan karena alasannya itu karena perubahan distribusi fiturnya. Sementara untuk model KNN turun menjadi 79,0% akibat ketergantungannya terhadap kesamaan struktur visual antar citra. Hal ini menunjukkan bahwa pre-processing dapat memberikan dampak berbeda pada setiap model bergantung pada cara masing-masing model mendapatkan informasi fitur dari citra itu tersendiri. Baik, di sini saya akan melakukan demo program yang mana akan dimulai oleh before pre-processing yang akan dibawakan oleh Cike dan Roman. Selanjutnya akan menjelaskan after pre-processing yang akan dijelaskan oleh Izat dan saya sendiri. Baik, jadi pada file before pre-processing ini kita menggunakan sekitar 16 library. Import iOS itu digunakan untuk mengakses fungsi sistem operasi seperti manipulasi direktori dan file. Lalu ada import CV2 yaitu library untuk OpenCV untuk pengolahan citranya. Lalu ada import matplotlib tuh digunakan untuk membuat plot grafik dan visualisasi datanya. Lalu import NumPy digunakan sebagai alat bantu matematika yang sering digunakan dalam pengolahan citra. Lalu ada import pandas digunakan untuk manipulasi data berbasis tabel, dan ada juga yang terakhir ada import random digunakan untuk menghasilkan bilangan acak baik untuk keperluan eksperimental maupun untuk pemisahan data. Selanjutnya kode selanjutnya digunakan untuk mengambil informasi jumlah file dari subfolder yang berada pada sebuah folder utama bernama dataset itu. Lalu setelah itu ditampilkan jumlah file foto pada setiap folder datasetnya, bisa dilihat grafiknya seperti ini. Selanjutnya masuk ke preprocessingnya yaitu resize. Fungsi resize ini digunakan untuk mengubah ukuran dari
gambar menjadi 256 dikali 256 pixel. Proses ini dilakukan dengan membuat array baru yang kosong sesuai dengan dimensi yang diinginkan. Lalu setiap dari gambar asli dipetakan ke koordinat baru menggunakan perhitungan skala perbandingan antara dimensi asli dan dimensi baru. Nanti hasil akhirnya adalah gambar yang ukurannya diubah sesuai kebutuhan tanpa menggunakan pustaka eksternal. Setelah itu, nanti dataset gambarnya itu akan diproses dan diambil dari folder utama, yaitu dari penyakit daun jagung. Jadi gambar yang dibaca itu akan dikonversi ke format 8-bit dan diubah ke grayscale. Proses ini tuh akan memastikan gambar tuh lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk dianalisis dan menghindari kompleksibilitas gambar berwarnanya. Setelah gambar dikonversi ke grayscale, fungsi resize diterapkan untuk mengubah ukurannya ke 256 dikali 256 pixel. Setelah itu gambar hasil resize ditambahkan ke dalam list data. Baik, di sini saya akan menjelaskan splitting data hingga model. Jadi pada splitting data ini, data akan dibagi menjadi dua set, yaitu training set dan testing set. Training ini digunakan untuk melatih model agar belajar pola dari data tersebut. Lalu ada testing digunakan untuk mengevaluasi kinerja model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya, sehingga memberikan estimasi yang lebih realistis tentang bagaimana model akan bekerja di dunia nyata. Dapat dilihat pada kode ini, X dan Y adalah matriks fitur dan vektor label. Jadi X-nya matriks dan Y-nya adalah vektor. Sebenarnya X ini adalah fitur GLCM, fitur GLCM. Lalu Y adalah label yang sudah di encode ke numerik, makanya dia jadi vektor. Lalu train test split merupakan built-in function dari library scikit-learn kalau tidak salah. Ini merupakan function yang membagi data. Lalu ada test size-nya. Kita mengatur parameter test size, dapat dilihat dia 0,2. Jadi dia menentukan bahwa 20% dari total data akan digunakan sebagai trainingnya. Lalu 80% digunakan sisanya untuk testingnya. Lalu ada random state. Random state ini merupakan tingkat acaknya dari gambar. Jadi setiap kali code dijalankan, pembagian data akan selalu sama sehingga hasilnya dapat direproduksi. Xtrain merupakan matriks fitur yang sudah disebut tadi, yang sudah dilatih. Xtest juga, Ytrain dan Ytest juga. Yang tes merupakan data untuk pengujiannya, dan Xtrain dan merupakan data untuk pelatihannya. Lalu ada model. Di sini modelnya ada 3 seperti yang disebutkan pada PPT tadi. Random forest, lalu ada SVM, serta KNN. Baik, pada random forest, cara kerjanya cukup simple, merepresentasikan sebuah pohon. Jadi dia akan membaca label-label yang representasikan sebagai cabangnya. Dia akan melatih secara independen menggunakan data pelatihan tersebut. Jadi selama pelatihan, model menyesuaikan parameter internalnya untuk meminimalkan kesalahan prediksi. Jadi dia bakal dia akan melatih secara independen. Jadi dia akan membaca semua label yang belum
diuji atau tidak dikenali, dan parameternya akan disesuaikan secara otomatis oleh random forest itu sendiri untuk meminimalkan kesalahan. Jadi dia tidak diatur dalam code. Dapat dilihat pada hasil akurasinya. Akurasi pada training sessionnya cukup tinggi, bahkan bisa dibilang sangat tinggi, yaitu 97%, karena hal yang dilakukan tadi yaitu latihan independen dengan cara menyesuaikan parameternya. Jadi dia bakal kesalahan yang diprediksi akan terminimalkan. Lalu ada testing set, dapat dilihat pada akurasinya sangat turun drastis karena data yang digunakan adalah data yang baru yang belum dilatih. Jadi semakin banyak data yang dilatih akan semakin banyak juga variasinya, banyak juga penyesuaiannya, jadi bakal menurun akurasinya, bakal tidak efektif mungkin. Lanjut ke SVM. SVM merupakan model yang bekerja dengan cara mencari hyperlink terbaik untuk memisahkan kelas-kelas dalam ruang fitur. Dapat dilihat pada training setnya akurasinya ada 82%. Lalu pada testing dia akan meningkat jadi 83%, karena semakin banyak data yang dilatih atau dites, menurut saya hasil akurasi juga akan semakin meningkat, karena berdasarkan proses SPM yang dilakukan tadi, dia bekerja dengan cara mencari hyperlink terbaik. Dia bakal cari yang terbaik, lalu dia bakal cari yang terbaik untuk memisahkan kelas-kelasnya ke dalam ruang fitur. Jadi semakin banyak data semakin bagus, karena dia bakal mencari yang terbaik. Lanjut ke KNN, Nickbor. KNN merupakan model yang mengklasifikasikan titik data baru berdasarkan mayoritas kelas dari tetangga terdekatnya. Jadi dapat dilihat sesuai proses yang baru saya sebutkan, akurasi semula pada training yaitu 83%, sedangkan saat masuk ke testing dia bakal turun menjadi 80%, karena dia menggunakan patokannya adalah tetangganya. Jadi jika berbeda, dia bakal berbeda, maka akurasinya akan turun. Mungkin itu saja, dan dapat lihat ini confusion matrixnya dari random forest, SVM, dan ini KNN. Hasil yang cukup tinggi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan percobaan pertama setelah dilakukan prepro. Di sini diawali dengan import library yang akan digunakan atau yang kita butuhkan untuk percobaan kali ini. Kemudian scope berikut digunakan untuk membaca dan menghitung jumlah file gambar atau untuk menghitung jumlah file gambar di dalam masing-masing folder. Dalam kasus ini terdapat 3 buah label, yaitu hawar, karat, dan sehat. Kemudian ditampilkan dalam bentuk diagram batang. Kemudian kita lanjut, di sini merupakan kode untuk melakukan resize pada gambar, yaitu kemudian kita juga melakukan pembacaan, reprocessing seperti grayscale dan resize, serta pelabelan dataset sesuai dengan labelnya. Fungsi ini digunakan fungsi ini digunakan untuk mengubah ukuran gambar ke resolusi 256 kali 256 menggunakan metode yang akan digunakan untuk metode nearest neighbor nanti. Kemudian img.shape akan menghasilkan tinggi dan lebar.
Kemudian kita lanjut. Bagian ini merupakan inisialisasi data. Bagian ini merupakan digunakan untuk menyimpan gambar hasil pemrosesan. Labels digunakan untuk menyimpan label kelas. File name digunakan untuk menyimpan nama file gambar. Kemudian dilakukan looping semua gambar di dalam folder dataset. Mengambil daftar subfolder yang ada di dalam dataset. Kemudian semua file gambar, kemudian semua file gambar dalam masing-masing subfolder. Kemudian dilanjut dengan fungsi selanjutnya. Fungsi ini itu dibuat untuk menampilkan satu contoh gambar secara acak dari setiap kelas atau subfolder dalam dataset. Fungsi ini berguna untuk mengeksplorasi awal terhadap dataset berdasarkan label. Kemudian dilanjut dengan bagian ini digunakan untuk menampilkan gambar yang telah kita lakukan prepro sebelumnya. Kemudian ditampilkan 5 gambar dari 5 label. Kemudian bagian ini sama seperti sebelumnya digunakan untuk menampilkan gambar juga. Kemudian kita lanjut ke data preparation. Bagian ini merupakan prepro yang digunakan pada percobaan kali ini. Di sini kita menggunakan prepro yang pertama, kita menggunakan hitung histogramnya. Kode ini tuh merupakan implementasi manual dari proses ekualisasi histogram pada gambar yang udah kita grayscale sebelumnya. Tujuannya itu untuk meningkatkan kontras gambar dengan mendistribusikan intensitas pixel secara lebih merata. Histogram itu menyimpan jumlah kemunculan tiap nilai pixel dari rentang 0 sampai 255. Kemudian yang kedua digunakan untuk menghitung distribusi kumulatif. Bagian ini itu menyatakan persentase pixel kumulatif sampai ke intensitas ke I, yang dimana digunakan untuk menentukan transformasi intensitas. Kemudian terdapat fungsi untuk melakukan normalisasi. Di sini tuh digunakan untuk CDF yang bernilai 0 sampai 1 dinormalisasikan ke rentang 0 sampai 255 yang digunakan sebagai mapping transformasi nantinya. Tujuannya itu untuk memetakan nilai lama ke nilai baru agar distribusi intensitas menjadi lebih merata. Kemudian fungsi mapping digunakan untuk melakukan pemetaan terhadap gambar baru yang dihasilkan dengan memetakan setiap nilai pixel berdasarkan mapping. Kemudian bagian eksekusi proses. Bagian ini merupakan perhitungan atau proses dari fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke bagian sharpening. Pertama-tama kita inisialisasi karena 5x5. Kenapa kita pakai 5x5? Karena gambar yang di resize tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar. Oleh karena itu kita menggunakan 5x5 karena apabila kernel yang digunakan terlalu tinggi, maka hasil preprocessing akan mempengaruhi nilai apa? Nilai nantinya. Kemudian di sini terdapat fungsi padding yang digunakan untuk menambahkan 2 pixel di setiap sisi gambar yang bakal diterapkan di kernel 5x5.
Terus di sini merupakan fungsi sharpening. Di bagian ini tuh kita bakal melakukan konvolusi antara gambar dan kernel. Kemudian kita melakukan threshold. Tujuannya itu untuk mengubah grayscale ke citra biner. Kemudian closing, tapi ini nggak dipakai. Terus di bagian ini kita melakukan definisi dari repro yang udah dibuat sebelumnya. Itu saja, selanjutnya bakal dilanjutkan sama Holid. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang dikatakan teman saya, yaitu fitur extraction, yaitu adalah GLJM, di mana GLJM sendiri adalah Gray Level Co-occurrence Matrix yang digunakan untuk mendapatkan bentuk-bentuk unik dari setiap citra, di mana di sini ada correlation, ada dissimilarity, homogeneity, contrast, ASM, dan energi dan entropy GLJM, di mana seperti yang ada di sini ada derajat untuk melihat bentuk-bentuk dari citra-citranya. Di sini adalah kontras untuk mengukur perbedaan intensitas antar piksel yang berdekatan, ada dissimilarity untuk mengukur perbedaan intensitas antar piksel yang berdekatan mirip dengan kontras tetapi dengan perhitungan yang berbeda. Lalu ada homogenitas yang mengukur keseragaman, dan entropi yang mengukur tingkat ketidakpastian dan keacakan citra. Lalu ASM untuk mengukur keragaman intensitas dalam citra. Lalu ada energi yang mengukur keseragaman mirip seperti ASM juga, dan korelasi yang mengukur hubungan antar piksel yang berdekatan. Di sini adalah fungsi-fungsinya dengan beberapa parameter untuk menghasilkan citra-citranya agar bisa melihat keberagamannya. Lanjut, di sini adalah write the extraction result in CSV. Ini agar mendapatkan hasilnya dalam bentuk tulisan bentuk CSV, data bentuk CSV. Dapat kita lihat menjadi 309 sesuai dengan 3 label yang kami miliki. Lalu di sini ada fitur selection, yaitu menggunakan korelasi. Nah, di sini korelasi sendiri ini menyaring fitur korelasi lebih dari 0,95, ada threshold. Ini adalah fitur extraction yang kami pilih karena menurut kami ini yang paling cocok untuk melihat perbedaan antar citra itu sendiri. Perbedaan antar citra agar dapat dideteksi untuk mengetahui dia bagian dari label mana. Seperti bisa lihat, ini adalah tampilannya, ACM, correlation, hasil-hasilnya, entropi, yang lain-lain. Lalu splitting data. Di sini kami menggunakan 70/30 untuk training data, di mana 70% training dan 30% adalah tesnya. Lihat ini hasilnya, ini prinsip XY. Lalu sini normalisasi menggunakan mean untuk mendapatkan hasilnya. Di sini adalah modeling untuk mengenerate hasilnya, dan kami ini menggunakan trainnya menggunakan random forest, SVC, dan KNN. Lalu di sini adalah untuk menampilkannya. Dapat dilihat bahwa akurasi training set kami adalah 96%, 0,96, 77, 419, dan seterusnya. Dan testing setnya sebesar 0,85. Untuk random forest gitu. Untuk SVM kami mendapatkan nilai sebesar 0,87, dan untuk testingnya 0,82. Dan KNN sendiri mendapatkan training set sebesar 0,85, dan testing setnya adalah 0,79. Sini dimana kita lihat di tabelnya, pada label pertama dia dapat mendeteksi 18 gambar benar. Pada label pertama ada 5 gambar yang dideteksi sebagai label 2, dan ada 1 gambar dideteksi sebagai label 1. Di sini dimana kita lihat miss-nya ada pada label 1, dia miss-nya ada di label 0 2 buah, dan di label berapa? Di label 2 1 buah. Dan untuk di bagian label terakhir dilihat tidak ada yang miss, semuanya dapat dideteksi sebagai label 2 untuk random forest. Dan untuk di SVM 17 nya dideteksi di label 0 benar, dan 6 nya dideteksi label 1, lalu 1 buahnya dideteksi di label 2. Dalam label ke-1 dia dideteksinya label ke-0 nya 1 dan label ke-2 nya 3, dan di label keduanya tidak ada
yang mendeteksi yang salah. Dalam KNN sendiri 18-nya 18 benar, 5-nya dihitung sebagai label 1 dan 1-nya dihitung sebagai label 2. Dimiliki 6 yang miss. Lalu pada label 1 sendiri dia memiliki 6 yang miss dan 6 yang miss pada label 0 dan 1 yang miss pada label 2. Maka 13 saja yang didapat dideteksi sebagai label ke-1. Dan pada label kedua sendiri tidak memiliki kesalahan di mana semuanya dapat terisi per 18 label terdeteksi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.